Tiga terdakwa dugaan makar NRVB jalani persidangan di PN Makassar. Polda Papua Barat terus koordinasi kedatangan Wapres di Manokwari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Rabu 1 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, belum dipastikan menghadiri peringatan Hari Pekabaran Injil ke-168 di Pulau Mansinam, Papua Barat pada tanggal 5 Februari 2023. Demikian disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan, meski begitu pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Sekretaris Wapres di Jakarta untuk memastikan kehadiran Wakil Presiden di Manokwari. Menunggu kehadiran orang nomor 2 di tanah Papua, Polda Papua Barat sudah melakukan persiapan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Kodam 18 Kaswari untuk mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari kedatangan dan sejumlah acara yang akan diikuti oleh Wakil Presiden selama di Manokwari. Adalah koordinasi terus dengan Sekretaris Wapres dan Jakarta ya, Sekretaris Wapres untuk memastikan kehadiran Pak Wapres. Yang kedua, kita sudah melakukan rapat-rapat koordinasi kami Polda Provinsi Papua Barat, kemudian pemerintah daerah dan Kodam ya, untuk mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari kedatangan masa, kedatangan beliau, bagaimana menyambut beliau nanti, acara-acara yang sudah disiapkan secara tradisional maupun acara-acara yang disiapkan secara kerohanian pihak gereja. Kapolda belum bisa menjelaskan berapa jumlah personil yang akan disiapkan guna mengamankan kedatangan Wapres di Pulau Mansinam. Namun pihaknya akan mempersiapkan anggotanya bersama dengan TNI untuk pengamanan pada titik-titik yang akan dikunjungi Wapres Ma'ruf Amin. Lokasi yang nanti hasil koordinasi kita dengan Jakarta, mana yang Bapak Wapres akan mendatangi, kita akan siapkan pengamanan, siapkan jalur-jalur dan siapkan semuanya yang berkaitan dengan itu, sehingga nanti kedatangan beliau kita akan siapkan semua dan beliau tidak terhambat sedikit pun sesuai dengan jadwal, karena kita mendengar bahwa beliau sangat sempit waktunya di Manokwari. Berapa personil disiapkan Pak Kapolda? Kami siap semuanya, siap Kodam siap, Polres siap, Polsek siap. Berapa personil? Polda siap. Untuk personilnya nanti akan kita sampaikan sesuai dengan titik-titik yang ada dan kebawaan. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tiga terdakwa dugaan kasus makar staf negara Republik Federal Papua Barat atau NRFPB dipindahkan ke Makassar untuk menjalani persidangan perdana pada tanggal 8 Februari 2023. Keberangkatan tiga terdakwa dugaan makar melalui Bandara Deo Sorong dikawal tim Kejaksaan Negeri Sorong saat masuk ke ruang terminal bandara untuk diterbangkan ke Makassar pada Selasa 31 Januari 2023. Ketiga terdakwa dengan inisial EW, MSO, YP sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua Barat dalam dugaan kasus makar. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Muhammad Rizal membenarkan bahwa perkara dugaan makar yang dilakukan tiga tersangka yang statusnya sudah terdakwa dipindahkan ke Makassar untuk menjalani persidangan karena alasan Kamtibmas. Kajari menjelaskan ketiga terdakwa ini diduga melakukan tindak pidana makar yang diatur dalam pasal 106 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk pasal mana akan dibuktikan pada persidangan. Lebih lanjut kata Kejari, pemindahan tiga terdakwa untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar bahwa dari awal perkara ini ditangani oleh Polda Papua Barat sesuai petunjuk karena perkara ini menjadi atensi kemungkinan akan mengganggu Kamtibmas. Di mana ketiga terdakwa ini diduga melakukan tindak pidana makar sebagaimana yang diatur dalam pasal
106 KUHP dijuntokan pasal 55 ayat 1 KUHP, yaitu mereka dianggap mereka melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Persoalan yang mana nanti yang dibuktikan itu tergantung fakta persidangan. Nah, terkait pertanyaannya kenapa kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Makassar, ya bahwa dari awal perkara ini ditangani oleh Polda Papua Barat. Nah, kemudian dari petunjuk yang kami peroleh bahwa perkara ini menjadi atensi karena kemungkinan mengganggu Kamtibmas, ya. Ia menambahkan proses pemindahan persidangan terhadap 3 terdakwa dugaan makar ke Makassar telah disetujui oleh Mahkamah Agung setelah dilayangkan surat Pengadilan Negeri Polda Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Otomatis kami mendengar masukan dari aparat yang mungkin yang berkewenangan menentukan persoalan kondisi keamanan seperti TNI dengan Polri. Itulah kemudian masukan-masukan yang kami terima, yang pada akhirnya kami menyurat melalui pengadilan untuk diteruskan ke Mahkamah Agung dan tentunya dilaporkan ke Polda maupun Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dan semuanya disetujui untuk kemudian dipindahkan ke Pengadilan Negeri Makassar, dan berdasarkan surat dari Mahkamah Agung disetujui untuk dilakukan pemindahan. Ketiga terdakwa yang akan menjalani persidangan akan ditangani 9 tim jaksa. Persidangan perdana akan berlangsung pada 8 Januari 2023 mendatang. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Komandan Kodim 1806 Teluk Bintuni, Letkol Arhanud Patrik Arya Bima, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung menjadi anggota komponen cadangan TNI Matra Darat. Hal ini disampaikan Dandim ketika diwawancarai TVRI usai mengikuti video konferensi yang diprakarsai oleh Kodam 18 Kasuari perihal sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 kemarin. Kepada TVRI, Dandim menerangkan usai menerima penjelasan terkait perekrutan Komcat oleh Kementerian Pertahanan, pihaknya berkomitmen menindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Metode-metode sosialisasi yang akan digunakan, Dandim mengatakan seluruh potensi yang ada di teritorial Kodim Bintuni akan dimaksimalkan dengan harapan mendapat respon positif dari masyarakat. Dalam hal ini, Kodim 1806 Teluk Bintuni telah melaksanakan Vikon dari Kodam, pemateri dari Kementerian Pertahanan dalam rangka untuk sosialisasi tentang rekrutmen komponen cadangan. Apa itu komponen cadangan? Secara garis besar adalah warga masyarakat, seluruh elemen lapisan masyarakat Indonesia, khususnya tentunya bagian dari itu adalah warga masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang akan dididik, dilatih sehingga menjadi warga masyarakat yang siap untuk apabila dibutuhkan negara dimobilisasi membantu komponen utama khususnya yaitu berarti TNI. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pemberdayaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan. Sebagaimana maksud dan tujuan Komcat dibentuk demi memaksimalkan pertahanan negara, Dandim sangat berharap seluruh masyarakat khususnya para generasi muda Teluk Bintuni agar ikut berpartisipasi. Melalui kesempatan ini, Dandim menghimbau seluruh elemen masyarakat yang ingin bergabung bersama TNI sebagai Komcat agar mendatangi koramil terdekat atau bisa langsung mengunjungi kantor Kodim untuk mendapatkan informasi lebih jelas. Mari bersama-sama bergabung, berbondong-bondong, daftarkan diri Anda, terutama generasi muda usia 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Ijazah minimal adalah SMP. Mari bersama-sama, untuk syarat dan ketentuan akan kami sampaikan lebih lanjut, kami share kembali, kami sosialisasikan. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, bergabung, segera bertanya di Koramil dan Kodim terdekat, khususnya di Makodim 1806 Teluk Bintuni. Nanti akan kami bantu untuk registrasi pendaftaran. Besar harapan kami seluruh elemen masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni ikut serta
dalam usaha bela negara melalui komponen cadangan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara membuka rapat pimpinan wilayah Rapinwil Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Papua Barat, Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indo berpesan agar Perindo harus mampu merumuskan strategi yang dapat diterima oleh masyarakat. Guna membahas pendaftaran bakal calon legislatif DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Partai Perindo Papua Barat menggelar rapat pimpinan wilayah Rapimwil yang berlangsung di salah satu hotel dalam kota Manokwari selama 2 hari dari tanggal 1 hingga tanggal 2 Februari 2023. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam sambutannya menyampaikan bahwa seluruh partai bisa merumuskan strategi dan kerangka-kerangka kerja yang baik untuk kemudian memastikan setiap wilayah di Provinsi Papua Barat bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Tentu hal ini harus dilakukan oleh Partai Perindo yang saat ini berada di tanah Papua. Untuk kemudian seluruh kader partai bisa berkontribusi untuk merumuskan strategi, tapi juga kerangka-kerangka kerja yang baik untuk kemudian memastikan setiap wilayah di Provinsi Papua Barat dan juga terlebih khusus di Kabupaten Manokwari, Partai Perindo bisa eksis di tengah-tengah masyarakat. Partai Perindo bisa menempati hati rakyat dan juga bisa memenangkan elektabilitas dari partai-partai lain. Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Ahmad Raufik mengaku bangga di tangan anak-anak muda ini Partai Perindo Papua Barat bisa diterima oleh masyarakat sampai dengan hari ini. Kita bangga karena di tangan anak-anak muda inilah Partai Perindo di Papua Barat diterima oleh masyarakat. Kami semakin meyakini bahwa kepemimpinan muda itu efektif karena tidak hanya soal kekuasaan saja, tetapi ada gagasan, ada idealisme yang dimiliki. Sehingga di dalam mengkampanyekan visi besar partai politik itu dapat diterima oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Papua Barat Alusio Sip mengatakan rapat pimpinan wilayah Rapimwil Dewan Pimpinan Wilayah dimaksudkan untuk menyiapkan anggota guna menuju konsentrasi politik di tahun 2024 mendatang. Menuju konsentrasi politik 2024 pada kesempatan hari ini kami melaksanakan rapat pimpinan wilayah ini pun dari hasil Rapimwil kemarin di Puskerwil di Sorong. Jadi tahapan kita sesuai mekanisme dan aturan, tidak sembarang. Kami Puskerwil kemarin di Sorong untuk menyiapkan pada saat kita Verpak selesai dan kita masuk Rapimwil, dan puji Tuhan satu hal yang membuat saya juga terharu dalam kesempatan hari ini bahwa ketua partai yang sungguh-sungguh luar biasa melihat Perindo di seluruh Indonesia dan salah satunya kami di Papua Barat. Saya lihat keliling-keliling sekretariat, kami sekretariat Perindo ini yang permanen dan langsung dibeli oleh Ketum. Kita luar biasa. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua DPW Perindo Papua Barat meresmikan gedung Sekretariat Perindo di Jalan Dr. Esau Sesa, Manokwari, Rabu pagi tadi. Natalindo Kerwait, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, mendukung program pencanangan bibit 1000 pohon buah, pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan penanaman pohon buah di lahan milik pemerintah Provinsi Papua Barat di Kampung Sosueni. Pencanangan tanaman 1000 bibit pohon buah oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wuri Maruf Amin yang dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah. Pencanangan bibit 1000 pohon dilaksanakan serempak dengan 35 provinsi di Indonesia yang berlangsung secara daring. Dalam pencanangan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat dipimpin oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulos Waterpau, didampingi penjabat Sekda dan juga pimpinan OPD serta organisasi vertikal yang ada di Provinsi Papua Barat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menanam buah durian yang diawali oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Dilanjutkan penyerahan bibit kepada Ketua Tim Penggerak PKK dan juga kepada pimpinan OPD yang hadir dalam acara tersebut. Penjabat Gubernur Papua Barat dalam arahannya mengatakan terima kasih kepada pemerintah pusat untuk membuat agenda yang terus memberikan semangat kepada seluruh provinsi di Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung kebijakan negara dengan kegiatan ini menambah semangat Provinsi Papua Barat untuk terus memanfaatkan lahan-lahan tidur. Jadi itu nanti tumbuh, ini punya Pak Sekda. Dan ini kita lihat nanti apakah dia tetap miring ke sana, dia ke bawah situ atau dia ke atas. Kemudian saya punya tadi di sana sudah, nanti kita juga lihat apa dia ke kiri atau ke kanan. Prinsipnya ada niat yang sama, mendukung kebijakan negara, kebijakan pemerintah, apalagi yang sekarang dikomandoi langsung Ibu Iriana Joko Widodo. Kami terima kasih banyak untuk agenda yang luar biasa ini menurut kami. Dan ini menambah spirit bagi kami untuk kita terus berjuang memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada. Ini milik pemerintah daerah. Ada 7. Gubernur menambahkan saat ini pemerintah memiliki lahan sekitar 70 hektar lebih lahan di daerah Susweni. Sekitar 4 hektar sudah digarap. Sisanya pemerintah Papua Barat telah melakukan komunikasi dengan Universitas Papua untuk mengelola lahan yang produktif. Di sebelah seberang sana itu, sebelah timur itu ada 34 ya. 34, sisanya 40 sekian hektar ada di sini. Nanti kita akan manfaatkan secara maksimal. Kami juga sudah merancang itu bersama dengan Unipa. Kemarin dari Bapak Direktur Fakultas Pertanian maksudnya, ya, itu sudah Pak Dekan ya, sudah menjelaskan tentang program mereka yang berkolaborasi dengan kita nanti di areal sebelah sana, memanfaatkan 34 hektar itu. Ya, mudah-mudahan waktu cepat ini, karena sekarang sudah diukur ya, sudah diukur, kalau dinas tadi sudah diukur, dan nanti ada semacam jalan yang bisa dilalui untuk bisa dimasuki oleh kendaraan. Karena ke depan ada rumah bibit, rumah singgah, yang memang itu semua nanti akan dibuat secara apik. Di kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat menghimbau kepada pemuda-pemudi dan juga kepada seluruh masyarakat dapat mengaktifkan lahan tidur yang ada di sekitar kita dengan sayuran dan juga pangan lokal yang ada di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat menghimbau kepada komunitas pemuda di Papua Barat agar mengelola lahan tidur yang ada di sekitar masyarakat untuk menghasilkan produk tanaman yang memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw saat mencanangkan kebun yang dikelola oleh KNPI Papua Barat yang berada di sekitar Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Jenis tanaman yang ditanam berupa rica, sayuran, dan juga buah-buahan. Pencanangan dilakukan penanaman bibit rica yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw didampingi PJ Sekda Papua Barat dan C. Sangkek, pimpinan OPD dan juga penjabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat. Dalam arahannya, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan pemuda yang ada di Manokwari dan juga di kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Barat mendukung pembangunan daerah dengan melihat program-program pemerintah yang bisa didukung. Salah satunya memanfaatkan lahan tidur dengan menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomi. Yang ada di sekitar sini dari berbagai komunitas ya silakan bentuk barisan, kekuatan untuk kita membangun daerah ini, kita buka lahan. Di sini ada 79 hektar kita dapat berbagi di sini ya. Dan nanti hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sini. Masyarakat di sini dan kita semua yang ada di sini. Ya. Saya baru panen itu hanya makan terong, makan ketimun buah. Hasil panen di sebelah itu. Yang lain kita setelah dapat. Saya makan Pak Sekda sampai. Pak Tamil sampai. Oke, ini gue saja. Oke, semangat kita ya. Ditambahkan bagi masyarakat yang memiliki lahan dapat memanfaatkannya dengan membuka lahan.
Untuk bibit, pemerintah akan mendukung dengan menyiapkan bibit dari dinas terkait. Intinya, masyarakat dapat memanfaatkan lahan tidur untuk kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. KNPI bisa mendorong juga, menarik juga ya, besar daripada aktivitas masyarakat kita. Jadi nanti bisik sama orang tua orang, bapak kakak orang, ya, ada orang. Prinsipnya ada lahan sedikit, bukan dia, tanam dia. Bibit nanti kita siapkan, kita bantu. Penjabat gubernur memberikan apresiasi kepada KNPI Papua Barat sebagai organisasi pemuda yang telah mendukung program pemerintah. Gubernur berharap KNPI dapat menjadi contoh bagi organisasi pemuda lainnya yang ada di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka meningkatkan solidaritas di tahun 2023, PDK Kosgoro menggelar pengukuhan karakter PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Se-Papua Barat pada Senin 30 Januari 2023 kemarin. Dalam rangka meningkatkan solidaritas Kosgoro 1957 Papua Barat, pengurus daerah kolektif 1957 Papua Barat mengukuhkan 7 karateker untuk setiap kabupaten yang ada di Papua Barat. Acara pengukuhan ini diawali dengan ibadah syukur yang dihadiri penjabat gubernur Papua Barat, Bupati Manokwari, dan setiap perwakilan Forkopimda dan pimpinan partai. Pada kesempatan tersebut, Ketua PDK Kosgoro 1957 Papua Barat, Yan Peter Pangeribuan, mengatakan bahwa selama ini Kosgoro merupakan ormas yang independen, yang dimana siapa saja dapat bergabung dengan keanggotaan Kosgoro 1957 untuk berjuang dengan penuh semangat solidaritas dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa. Kosgoro 1957 merupakan ormas besar independen. Dikatakan independen, ini bebas, siapa saja bisa masuk, bukan partai. Silakan PNS juga boleh, ASN juga boleh, BUMN juga boleh, TNI Polri juga boleh. Kosgoro sudah banyak melahirkan pemimpin-pemimpin hebat melalui doktrin perjuangan Tridharma Kosgoro 1957, yaitu pengabdian sebagai semangat perjuangan dan watak dasar kader untuk berjuang penuh keikhlasan tanpa pamrih. Kerakyatan sebagai semangat perjuangan yang bertumbuh pada jiwa dan aspirasi rakyat, dan solidaritas semangat perjuangan yang berintikan rasa senasib sepenanggungan dengan rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Manokwari yang juga sebagai Ketua Panitia, Yolanda Manufando, mengungkapkan apresiasinya kepada Pemda Manokwari dan seluruh Forkopimda yang telah membantu menopang jalannya acara tersebut. Yolanda berharap ke depan Kosgoro dapat berjalan bersama menyelesaikan setiap program-program yang telah direncanakan. Kami berharap ke depan acara Kosgoro ataupun kegiatan-kegiatan akan dilakukan baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa berjalan sesuai dengan agenda yang sudah disepakati. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta yang sudah membawakan firman malam ini, memberikan kita sedikit pencerahan tentang apa arti dari solidaritas, karena itu adalah inti daripada Kosgoro. Kosgoro mengusung satu tema yang luar biasa, yaitu solidaritas. Meskipun kita berbeda-beda warna, tetapi yang kita junjung di Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari adalah solidaritas. Jeffrey Arsona, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 1 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.